Berikutnya yang akan kita bahas adalah bentuk tubuh peanut atau bentuk tubuh kacang. Coba apa yang tergambar dari teman-teman dengan bentuk tubuh si peanut ini? Apa ya? Peanut ini memiliki bentuk tubuh yang sebenarnya dimiliki kebanyakan dari bentuk tubuh wanita, karena badannya nggak kecil-kecil amat, tapi badan sama panggul itu lebih besar panggul. Pinggangnya lumayan kecil. Kebayang nggak peanut itu? Kalau bisa disebut yang namanya bentuk tubuh peanut ini seperti gitar atau biola, ya nggak sih? Jadi badan, kemudian pinggang dan panggul itu sebenarnya proporsional sesuai dengan standar dari bentuk badan si wanita pada umumnya. Itu yang tergambar dengan bentuk tubuh peanut, ya. Bentuk tubuh peanut ini sebenarnya bentuk tubuh yang cukup ideal, tapi bukan berarti bentuk tubuh yang bagus untuk sebagai seorang model, pragawati atau pramugari, ya. Karena untuk bentuk tubuh peanut ini ada beberapa desain-desain yang tidak disarankan dan disarankan karena bagian panggulnya itu kan menonjol, ya, sehingga kalau misalnya terlalu banyak desain-desain busana yang dikenakan tuh terkadang ada kurang cocoknya si peanut ini. Namun intinya bentuk tubuh si peanut ini cukup ideal untuk para wanita, dan kebanyakan wanita sekarang tuh pada umumnya adalah si peanut. Sebelumnya kita sudah pernah bahas beberapa bentuk tubuh yang lainnya, ada diamond, sphere, rectangle, oval, hourglass, apple, dan sekarang terakhir adalah peanut. Nah, siapa nih yang bentuk tubuhnya peanut? Yo, ngaku. Kayaknya kebanyakan teman-teman di sini semuanya bentuk tubuhnya peanut, ya. Nggak semua juga sih, cuma kebanyakan bentuk tubuh peanut. Contoh bentuk tubuh peanut ini lingkar badannya gini loh. Coba ambil meteran, ya. Misalnya lingkar badannya 90. Panggulnya katakanlah pinggangnya 75 cm, ya. Kemudian panggulnya katakanlah di 98. Nah, itu masuk peanut tuh. Kalau panggul misalnya gini, badannya 90, pinggang 75, panggulnya 110. Nah, itu masuk pear. Lah kalau panggulnya itu 98, 96 itu masih peanut. Bagus, jadi sebenarnya peanut itu lumayan kok, lumayan bagus. Tapi nggak cocok juga untuk seorang model sebenarnya. Tapi orang bentuk tubuh peanut itu seksi, ya. Bentuknya begini. Gitu. Untuk teman-teman yang peanut, nah, ngaku. Oke. Bentuk tubuh peanut yang disarankan apa saja? Pastinya bentuk tubuh peanut ini adalah busana-busana yang simple, yang nggak terlalu banyak aksesoris sebenarnya untuk bentuk tubuh peanut ini. Karena bentuk tubuh peanut ini kan si panggulnya agak besar, ya. Jadi kalau terlalu banyak aksesoris itu khawatirnya nanti akan terlalu membuat besar di atas atau besar di bawah. Di mana aksesorisnya dulu? Kalau aksesorisnya terlalu di atas, ya nanti khawatirnya membesar di bagian atas. Karena memang sebenarnya si bentuk tubuh peanut ini sudah cukup bagus sih, ya, sudah cukup bagus. Jadi misalnya bentuk tubuh busana simpel tuh kayak busana airline kayak gitu. Untuk bentuk tubuh peanut karena pinggangnya cukup kecil, tidak besar, bisa menggunakan ikat pinggang atau obi pada pinggang agar terlihat elegan. Nah, ini untuk tubuh peanut boleh nih pakai obi, dipakai, sepertinya akan terlihat lebih elegan, ya. Kemudian bisa juga menggunakan dress peplum. Dress peplum tuh bahasanya itu kalau orang menyebutnya itu sebagai dress payung. Nah, peanut pakai ini bagus, cantik banget kayaknya. Pada bagian kera nih, ya. Sekarang bagian kera untuk orang bentuk tubuh peanut sebenarnya lebih fleksibel. Mau pakai yang bulat, mau pakai yang V, bebas-bebas aja sih si peanut ini, karena memang tuh tadi bentuk tubuhnya ideal. Hanya saja itu tadi yang perlu digarisbawahi, hanya saja nggak usah banyak aksesoris saja. Kalaupun pakai kera itu nggak usah segala berenda-renda,
karena pakai craft model apa aja sudah cukup bagus kok si Pinat ini ya. Kemudian apalagi untuk teman-teman Pinat yang menggunakan busana muslimah ya, sebenarnya yang untuk Pinat ini bagusnya itu kerudungnya yang nggak usah terlalu panjang sampai ke panggul sebenarnya. Karena si Pinat ini kan sekali lagi tadi panggulnya kan agak besar ya, nggak besar banget kayak si Pir juga, tapi untuk kerudung usahakan nggak usah terlalu gede-gede banget dan nggak usah terlalu panjang-panjang banget, karena bentuk tubuh Pinat ini sudah cukup bagus kok tanpa harus ditonjol-tonjolkan di mana-mana, intinya di situ. Nah kalau misalnya si Pinat ini adalah orang yang suka menggunakan scarf, ini sebenarnya lebih keren banget ya untuk pakai scarf di bagian leher, itu bagus karena memang Pinat ini cukup lumayan. Untuk menggunakan scarf untuk teman-teman yang bentuk tubuh Pinat itu sudah cukup bagus, menonjolkan pada bagian atas tuh sudah bagus, maka oke-oke aja. Itu tadi busana-busana yang disarankan ya. Nah sekarang busana yang tidak disarankan. Jadi busana Pinat yang tidak disaranku itu tadi karena memang panggulnya agak gede, bukan berarti gede banget juga, hanya saja kalau bisa nggak usah terlalu banyak aksesoris di bagian bawah seperti draperi, flow, rempel di bagian bawah. Titik poinnya itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu banyak untuk teman-teman yang Pinat, karena si Pinat ini jatuhnya itu bentuk tubuhnya sudah cukup ideal kok, mau dibolak-balik ke sana kemari juga tetap bagus, jadi it's okay, nggak masalah. Tapi ada yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, si Pinat ini adalah jangan gunakan busana terlalu banyak aksesoris, busana yang terlalu banyak motifnya gede-gede yang sampai benar-benar memperlihatkan sesuatu. Kemudian jangan juga menggunakan busana-busana yang dengan warna yang gonjreng-gonjreng. Pinat itu sudah cukup bagus, mau pakai baju apa saja itu sebenarnya sudah bisa menonjolkan dirinya sendiri. Kebanyakan wanita itu bentuk tubuhnya Pinat. Jadi kesimpulan dari semua desain busana yang kita bahas atau bentuk tubuh sesuai dengan desain busana yang kita bahas pada video, semua kembali tergantung kepada si pemakai. Jika memang dia memiliki percaya diri yang tinggi, maka itu tidak ada masalah jika dia harus menggunakan busana-busana yang out of the box, busana-busana yang tidak disarankan tapi tetap digunakan oleh para teman-teman yang memiliki bentuk tubuh yang sebenarnya itu bertolak belakang dengan desain yang tidak disarankan tadi. Nah, kalau memang sudah seperti itu, ya tinggal percaya dirinya aja. Karena sebenarnya percaya diri itu adalah awal dari segalanya. Mau dia bentuk tubuhnya ini, kalau percaya diri, ya sudah, it's okay. Hanya saja gini ya teman-teman, percaya diri harus disertai dengan tahu diri, sadar diri, ya nggak sih? Percaya diri boleh, tapi kalau misalnya kita berbusana renang ke pasar, ya itu namanya nggak tahu diri, nggak sadar diri. Intinya itu percaya diri oke, boleh, sip, bagus. Hanya saja tolong tahu diri dan sadar diri di mana posisi kita. Misalnya kalau gini, contoh tadi ya, orang dengan bentuk tubuh si Pir, dia pengen pakai busana yang draperi pada bagian panggul ke bawah, itu kan kelihatan gede banget, semakin gede gitu ya. Mbak, nggak apa-apa, aku suka busana baju-baju yang bentuk draperi di bagian pinggang ke bawah walaupun bentuk tubuhku Pir. Nggak masalah sih, karena kan sebenarnya yang merasakan gede itu kan dia sendiri, bukan kita. Cuman kita yang lihatnya kayak gede banget ya gitu. Tapi it's okay, kalau dia tidak memperhatikan omongan orang nggak masalah, itu kembali ke diri masing-masing. Jadi silakan berbusana sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan kenyamanan, karena sebenarnya berbusana itu adalah mencerminkan kepribadian, bukan mencerminkan dia punya uang atau enggak, ya enggak? Karena siapapun bisa berbusana indah, cantik dan elegan, asal dia tahu di mana posisinya dan dia tahu kemana atau siapa yang dihadapi, ya. Baik, itu saja dari saya, tim kursus menjadi 28 jam, ya. Dan seperti biasa untuk busana, desain busana akan kita sertakan di setiap video akhir kita. Dan semoga apa yang sudah
kami sampaikan di sini membawa manfaat ya bagi semuanya. Dan salam satu jarum dari kami tim Kusmia 28 jam. Jangan lupa untuk melihat video-video lain di channel Kusmia 28 jam juga. See you.